Ghuraba, 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 ghuraba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mari sama-sama kita tadaburi Al-Quran Surah At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang beriman? Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Shadaqallahul azim. Baik akhwati fillah, dalam kesempatan ini kita akan membahas halawatul iman, manisnya iman. Tentu kita menginginkan bagaimana rasanya agar kita tetap mempunyai keimanan. Karena kita ketahui al-imanu yajidu wa yanqus. Iman itu bisa naik dan bisa turun, bisa berkurang. Jadi kita menginginkan bagaimana agar kita mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Yang pertama, agar kita tetap merasakan agar iman tetap kokoh di dalam diri kita. Mari sama-sama kita kembali mengingat bahwa hanya dengan keimananlah insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Jangan dikatakan satu huruf dalam Al-Quran itu, ya, satu huruf alif lam mim, itu 3 huruf itu akan bernilai sedikit. Namun satu huruf insya Allah akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kita berusaha untuk tetap mengkaji, membaca Al-Quran. Ya, salah satu agar kita tetap merasakan manisnya iman, memperkuat interaksi kepada Al-Quran. Jadi satu huruf yang kita baca, insya Allah kita akan yakin akan mendapatkan 10 kebaikan. Insya Allah kita akan berusaha tilawah sampai mati. Tilawah sampai akhir hayat nanti. Jadi kita berusaha, kalau kita mampunya dalam sepekan 3 lembar, kita istiqomahkan. Kalau bisa jangan sampai dikurangi, kalau ditambah boleh. Nah, jadi untuk supaya kita mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, dikuatkan interaksi kita kepada Al-Quran agar kita mendapatkan khairat, kebaikan yang tidak ada hentinya insya Allah. Dan kita juga tetap berusaha sikoh billah, ya, kita akan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kebaikan, ujian, kesabaran, kesyukuran kita kuatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dan kita sikoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah salah satu kenikmatan iman. Karena setiap harinya kita harus memperbaharui keimanan kita. Ibarat handphone kita. Kalau handphone kita tidak kita isi pulsa, ya tentunya kita tidak akan bisa menggunakannya.
Kita bisa isi handphone kita sebulan sekali, isi pulsa. Sedangkan keimanan harus setiap hari kita perbaharui agar terasa lazis, agar terasa lezat. Coba kalau kita pergi ke sesuatu tempat, kemudian handphone kita tinggal, bisa jadi kita akan pulang kembali mengambil handphone kita agar kita melanjutkan perjalanan selanjutnya. Begitu juga iman kita ini harus setiap hari. Setiap hari kita perbaiki, kita kuatkan, kita dekatkan diri kita kepada Allah, kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Dengan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, insya Allah kita akan merasakan manisnya iman. Karena keutamaan orang yang beriman itu sungguh luar biasa. Orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, alangkah baiknya ketika kita tetap menjaga keimanan kita. Karena keimanan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kalau kita tetap menjadikan diri kita ini supaya sikoh dalam keimanan. Yang kedua, orang yang beriman akan mendapatkan kehidupan yang baik dan mampu beramal soleh di dunia. Insya Allah, kalau kita mendekatkan diri kita kepada Allah, kita berusaha merasakan manisnya iman, kita akan mampu melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kemudian, yang ketiga, orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan Allah selamatkan dari neraka jahanam. Jadi kita berusaha agar kita menjadi hamba Allah, Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, untuk benar-benar mengabdi, benar-benar beribadah kepada Allah. Karena Allah ciptakan kita di dunia ini untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tunduk dan patuh kepadaku. Yang keempat, orang yang beriman harus menjaga keimanannya dengan beramal soleh. Iman dapat bertambah karena ketaatan, dan ia akan berkurang karena kemaksiatan. Jadi jangan sampai kita terlena dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Akhirnya iman kita terkikis dan iman kita bisa habis. Semoga kita ahwati fillah ingin tetap merasakan manisnya iman, ingin tetap bermesra dengan Al-Quran, ingin tetap berkhalwat kepada Allah di tengah malam, agar buah iman kita rasakan. Karena ketika kita sikoh billah, percaya kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan manisnya keimanan kepada kita. Karena kita harus bertahan, karena keimanan juga harus dipaksakan. Dengan kita selalu berusaha menjaga keimanan kita ini, insya Allah Allah akan berikan khairatnya, kebaikan-kebaikan kepada kita. Insya Allah kita di sini sama-sama, ada yang baru hijrah ya, baru 3 kali pertemuan dalam lingkaran. Jadi dikuatkan keimanan, ngebet dengan pengajian, artinya ngoyo seperti itu. Ya, kita berusaha untuk tetap hadir tepat waktu, merindukan pertemuan di hari Selasa agar bertemu, dan di sini kita akan membahas bagaimana keimanan kita tetap akan naik, kalaupun tidak naik minimal sejajar, karena ada peta keimanan. Jangan sampai iman kita yangkus turun ke bawah. Jadi dengan kita sepekan sekali kita dicas, ibarat HP kita ini, handphone kita ini kita cas setiap hari. Begitu juga lah keimanan. Kita cas seterusnya. Bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita pertemuan sepekan sekali, ada namanya kita mutabaah, mencas keimanan. Mutabaah akan Umi tanyakan, apa dalam sepekan ini berapa kali sholat lailnya atau sholat tahajudnya berapa kali. Target kita minimal 1 kali dalam sepekan. Saum sunnahnya minimal 3 kali dalam sebulan. Kemudian kita akan mengubah diri kita dari dulu yang tidak berpakaian syar'i, sekarang kita berpakaian syar'i untuk menambah
menguatkan keimanan kita, dan kita juga menguatkan persahabatan kita, dan kita saling mengingatkan. Dengan sepekan sekali kita mencas baterai, insya Allah kalau handphone bisa dipakai ya, setiap hari kita mencas. Kalau kita sepekan sekali dalam ikutan pengajian, bergabung untuk saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita akan merasakan manisnya keimanan. Karena keimanan harus tetap dijaga, karena keimanan harus tetap disiram. Iman adalah mutiara yang ada pada diri manusia. Iman tidak dapat diwarisi oleh dari ayah kepada anaknya, tetapi iman harus kita usahakan, iman harus kita perbaiki, iman harus kita tingkatkan. Insya Allah kita akan merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang merasakan manisnya keimanan dan orang-orang yang merasakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi bukan karena ibadah kita, bukan karena ibadah kita Allah sayang kepada kita, tetapi karena memang Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Insya Allah kalau Allah sudah memberikan rahmatnya kepada kita, kita akan merasakan halawatul iman. Insya Allah. Semoga kita istiqomah dalam mengikuti proses pengajian kita yang sepekan sekali ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tutup pertemuan kita ini dengan doa rabithah. Na'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathikin lahumma rabitataha فوثقن لهم رابطتها وأدم الدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.